Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama Kak Kapi di sini. Gimana harinya? Semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas materi yang sedikit istimewa, yaitu tentang media pembelajaran. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sudah pasti tidak asing dengan yang namanya video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu adalah salah satu bentuk aplikasi dari media pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini, Kak Kapi akan menjelaskan media pembelajaran itu apa sih. Jadi stay tune dan let's go. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini ialah apa itu media pembelajaran dan contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan dan fungsi dari media pembelajaran itu sendiri, dan kita akan melihat tantangan apa saja ketika kita menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dan contohnya. Media pembelajaran, pernah tidak teman-teman sekalian berpikir, apa sih yang saya buat ini? Maksudnya, saya menggunakan atau membuat video pembelajaran itu menggunakan apa sih? Yap, menggunakan yang namanya PowerPoint text dan menggunakan PowerPoint text dan beberapa visual lainnya seperti gambar-gambar tertentu. Nah, itu adalah sebuah bentuk media pembelajaran, teman-teman. Media pembelajaran itu adalah materi ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan efektivitas terhadap materi yang kita berikan kepada siswa nantinya. Jadi maksud KKP di sini adalah media pembelajaran ini adalah sebuah materi atau sebuah alat yang menunjang guru untuk menyampaikan sebuah pembelajaran, ya seperti itu ya. Dan nantinya diharapkan memiliki umpan balik yang positif dan memberikan efektivitas. Efektivitas seperti apa, Kak Kapi? Efektivitas yang dimaksud di sini adalah siswanya itu paham dan mampu memanfaatkannya, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau tadi kita membahas definisi apa itu media pembelajaran, sekilas media pembelajaran itu adalah segala bentuk materi atau alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, bentuk-bentuknya pun ada bermacam-macam, teman-teman. Nah, diantaranya itu media pembelajarannya berupa media cetak. Media cetak ini adalah media paling umum yang dapat kita temukan. Contohnya seperti buku ataupun tulisan-tulisan yang dapat kita temukan di koran, di majalah, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut termasuk, teman-teman, sebagai media pembelajaran dalam lingkup media cetak. Yang kedua, bentuk media pembelajaran visual. Media visual ini kita dapat temukan seperti di peta, teman-teman. Peta? Visual artinya gambar. Nah, kalau di peta itu kita dapat belajar dari gambarnya, kan teman-teman. Di peta itu sudah disediakan gambar. Nah, gambarnya itu kita bisa lihat gambaran seperti apa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bukan di Indonesia saja ya, bisa juga di luar negeri, di Eropa, di Afrika, dan di Amerika, seperti itu. Yang ketiga, itu menggunakan media audio. Media audio ini dapat berupa rekaman suara, dapat berupa musik, dapat berupa efek suara yang mendukung pembelajaran auditory. Biasanya ini sering digunakan dalam bentuk media pembelajaran listening. Listening itu ketika ada suara atau guru memberikan sebuah rekaman suara dan siswa kemudian menangkap informasi dari rekaman suara tersebut. Dan yang keempat adalah media digital. Nah, ini dia teman-teman yang saya gunakan sekarang ini. KKP gunakan sekarang ini, yaitu media digital. Untuk media pembelajaran media digital itu seperti komputer, seperti perangkat lunak, video pembelajaran, simulasi, dan situs web pendidikan. Media digital ini sudah banyak digunakan di era abad sekarang karena memang
inilah yang wajib kita gunakan untuk dapat selaras dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah media interaktif. Media interaktif itu seperti apa? Media interaktif itu seperti permainan edukatif, perangkap lunak interaktif, dan aplikasi pendidikan. Maksudnya? Nah, teman-teman, mungkin media interaktif ini dapat kakak jelaskan seperti ini. Ketika kita melakukan diskusi, nah diskusi itu kan dapat berupa kita sulap menjadi sebuah permainan. Nah, permainan yang berbentuk diskusi. Nah, dari diskusi ini timbullah sebuah aktivitas interaktif antara siswa dengan guru, antara siswa dengan teman-temannya. Jadi mereka bisa belajar sekaligus bermain dalam permainan edukatif yang telah disediakan oleh guru dalam pemanfaatan media interaktif sebagai acuannya. Seperti itu. Yang kedua, tujuan dan fungsi media pembelajaran. Oke. Tujuan dan fungsi media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran ini dibuat karena punya tujuan dan fungsinya, teman-teman. Tidak mungkin media pembelajaran ini dibuat karena cuman seru-seruan aja. Tidak, teman-teman. Tujuan media pembelajaran itu banyak sekali fungsinya juga. Wah, luar biasa banyak sekali, teman-teman. Nah, yang pertama itu meningkatkan pemahaman. Jadi media pembelajaran ini sudah kakak singgung sebelumnya, itu tujuannya memberikan efektivitas yang dimana siswa dapat paham, dapat lebih mengerti informasi yang disampaikan lewat media-media pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, membawa suasana aktif dalam pembelajaran. Wah, ini dapat kita temukan di media interaktif tadi ya teman-teman, di mana kita bisa set kelasnya itu dalam mode diskusi, kita set juga dalam mode bermain. Jadi suasana di kelas itu tidak pasif melainkan aktif, di mana mereka dapat memberikan pendapatnya, memberikan sebuah argumen atau diskusi sana sini, bertanya kepada guru maupun teman-temannya. Jadi di kelas itu aktif, teman-teman. Dan yang ketiga, mengkonsolidasikan informasi. Maksudnya apa itu Kak Kapin? Oh ya, mengkonsolidasikan informasi maksudnya adalah membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik melalui visualisasi dan pengalaman sensorik. Apa maksudnya? Jadi maksudnya kalau siswa hanya mendengar saja, tidak gini loh teman-teman, kalau misalnya kita hanya memanfaatkan media tulis saja, media cetak saja berbentuk buku, nah di situ tidak diberikan contoh gambaran nyatanya berupa gambar atau seperti apa, cuma tulisan saja. Jadi siswa itu akan merasa kesulitan dalam mencerna informasi, dan mungkin setelah mereka membaca buku itu mereka bisa lupa dan tidak mengingat informasinya lagi. Jadi langkah baiknya ketika kita menggunakan media pembelajaran itu disertai dengan video dan pengalaman langsung. Jadi seperti ya, balik lagi dong teman-teman ke media pembelajaran berbentuk interaktif, media interaktif. Balik lagi ke situ. Di mana siswanya nanti diharapkan selain mereka itu bisa melihat dan langsung mengalami, itu ternyata juga bukan hanya berdampak untuk membuat mereka aktif, tapi juga memberikan mereka sebuah ingatan memori yang dimana mereka dapat lebih mudah pahamnya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan retensi. Retensi itu apa lagi? Retensi itu adalah sebuah di mana media ini bertujuan untuk membantu siswa mengingat materi dalam pembelajaran jangka panjang. Jadi media pembelajaran itu tujuannya biar siswa itu tidak hanya pas dia diajar saja di situ dia paham, dia ingat, tetapi siswa ini dapat terus-menerus mempraktekannya dan terus-menerus mengingat materi yang ada di otaknya itu sampai ke dalam jangka panjang, mungkin dari dia
SD sini, dari sekarang sampai dia mungkin sampai dia dewasa dia masih mengingat materi itu. Seperti itu. Dan yang ketiga, tantangan dalam penerapannya. Wow, ada tantangan juga ya ternyata dalam penerapan atau penggunaan media pembelajaran ini ya teman-teman. Oke, kita akan bahas apa saja itu. Nomor 6 udah kelihatan, tidak apa-apa. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Nah teman-teman, ketika kita menggunakan media pembelajaran, ada beberapa tantangan yang kita akan peroleh. Yang pertama itu ya ini tadi, keterbatasan akses teknologi. Kenapa bisa demikian? Karena tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap sebuah perangkat seperti komputer atau smartphone dan koneksi internet yang stabil. Ketika ini terjadi, guru ini akan kesulitan dan terbuang-buang waktunya untuk menyiapkan ini, menyediakan materi yang dapat diakses oleh siswanya ini tadi. Jadi keterbatasan akses teknologi menjadi nomor satu ya teman-teman dalam penerapan penggunaan media pembelajaran ini. Itu tantangannya. Yang kedua adalah kesesuaian konten. Wah, tantangan kesesuaian konten ini seperti apa Kak Kapi? Guru itu perlu menjelaskan dan memastikan bahwa konten yang disajikan melalui media pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum, tanda petik. Terkadang materi yang kita gunakan itu dalam bentuk media itu mungkin tidak sepenuhnya relevan ya dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan. Di sini maksudnya itu ada beberapa materi yang kita sampaikan di media pembelajaran itu yang tidak relevan karena kita masih menggunakan pemikiran yang masih lama, yang masih terlalu berpacu pada buku yang udah keluaran tahun berapa itu. Jadi tantangannya itu dalam menyesuaikan kontennya itu teman-teman. Jadi seorang guru itu harus mampu membuat sebuah konten yang dimana itu relevan dengan zaman sekarang. Yang ketiga, kesulitan dalam pembuatan konten custom. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya di sini teman-teman seperti sekarang ini. Saya mengakui bahwa saya juga termasuk sulit dalam membuat konten custom seperti ini. Dimana saya itu tidak bisa yang namanya itu Photoshop, tidak bisa yang namanya itu membuat sebuah video yang gerak-gerak yang ada animasinya itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya karena tidak semua orang itu punya akses ataupun pernah belajar atau bekerja dengan ahli multimedia yang memang ranahnya di sana. Tidak semua guru pernah mempelajari hal itu. Jadi ini akan menjadi sebuah momok menakutkan ketika kita membuat konten yang menggunakan animasi, yang menggunakan beberapa software lainnya yang tentunya menjadi batasan kita sebagai seorang guru dalam membuat konten pembelajaran yang mendidik ya, yang di custom juga gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ini memerlukan pembelajaran lagi. Kita harus belajar lagi dulu. Nah, itu bakal membuat kita lebih lama. Ya, seperti itu. Lama pahamnya, lama cara membuatnya gitu. Dan yang keempat, integrasi dalam pengajaran. Maksudnya itu, tantangan lain adalah bagaimana mengintegrasikan media pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu merencanakan bagaimana dan kapan menggunakan media tersebut sehingga tidak mengganggu alur pembelajaran. Jadi, menggunakan media pembelajaran ini juga harus tahu waktu ya teman-teman. Tantangannya itu ya, kita tahu waktu, kita tahu tempat dalam penggunaannya sehingga media pembelajaran ini menjadi sebuah media yang memang betul-betul relevan dan efektif nantinya. Dan yang kelima itu penyelarasan dengan gaya belajar siswa. Maksudnya ini apa ini teman-teman, penyelarasan dengan gaya belajar siswa? Nah, maksudnya itu setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, bukan? Ada yang mungkin dominannya itu mendengar, ada yang mungkin dia dominannya itu menulis. Nah, guru ini harus tahu apa saja dominan mereka ini dan juga menyediakan
Beragam jenis media pembelajaran yang sesuai dengan beragam gaya belajar siswa. Jadi guru harus menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan si A, menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan si B. Jadi kontennya itu harus dimuat dalam satu persatu untuk orang yang berbeda, seperti itu. Dan yang keenam, ketergantungan terhadap media. Ini yang menjadi tantangan terakhir ya teman-teman. Kalau kita terlalu mengandalkan media juga tidak bagus ya untuk membuat media pembelajaran. Jadi boleh menggunakan media pembelajaran asal jangan overdosis, seperti itu. Ya, sekian video penjelasan singkat mengenai media pembelajaran. Mungkin ada beberapa kata-kata saya yang tidak sesuai, yang tidak enak didengar, ataupun yang membuat harkat dan martabat teman-teman sekalian itu menurun, atau adapun yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya manusia, saya tidak luput dari kesalahan. Tapi video penjelasan kali ini Kak Kapi harap dapat bermanfaat bagi semuanya dan memberikan nilai positif untuk teman-teman yang bingung dan dapat informasi lebih bagaimana apa itu media pembelajaran dari video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.